Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabarnya? Sehat selalu ya, tetap jaga diri, jaga kondisi, karena ini sepertinya ada peralihan musim. Beberapa hari ke belakang terlihat Kediri sudah mulai diguyur hujan deras. Itu artinya kewaspadaan untuk menjaga imunitas harus semakin ditambah. Jumpa lagi dengan saya Dwi Wahyuni Nisbatan siang hari ini menyapa Anda di program podcast Halodoco, dan kami masih mepet-mepet nih ya ceritanya dengan satu momentum yang baru saja terlewat kemarin di akhir pekan, yaitu peringatan kesaktian Pancasila. Ada narasumber yang sudah saya undang ke studio, istimewa karena susah biasanya untuk mengajak beliau hadir, tapi di kesempatan yang berbahagia ini beliau ingin langsung berbagi pada kita semua tentang bagaimana tidak boleh lupa pada sejarah atau jas merah. Seperti apa serunya bincang podcast yang hari ini, kami sudah hadirkan satu tema tentang bagaimana Pancasila sebagai mercusuar perdamaian dunia. Wow, menarik ya. Sepertinya general sekali, tapi bagaimana spesifikasi yang kami usung nanti akan disampaikan langsung oleh beliau. Ada Mas Kus Hartono, Ketua Bidang Pendidikan Organisasi Kebangsaan Lintas Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali Mas Kus. Ini kebetulan kan pas acara-acara yang berbau dengan Pancasila atau kebangsaan pasti agak mepet ya ke Kediri gitu, merapat ke Kediri, kemudian sharing bersama kawan-kawan dari lintas agama, lintas budaya begitu ya, keren sekali. Kita mengenal beliau sebagai salah satu terahnya dalam pojok begitu. Masih ingat ya 1 tahun yang lalu tepatnya kita hadir untuk mengulas bagaimana histori atau sisi lain dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, kabar baik dan sehat, saya terima kasih Mas Kus. Ini adalah kesempatan berharga. Kalau sesuai dengan tema kira-kira Pancasila, mercusuar perdamaian dunia, apa yang ingin disampaikan secara umum nanti? Iya, sebenarnya secara umum saya melihat begini, negara ini didirikan itu punya tujuan. Ya, boleh agak didekatkan mic-nya Mas? Iya, punya tujuan. Baik. Yang sering kita ingat itu biasanya dasar. Oke. Dasar negara kita ada 5, tapi tujuan negara kita ada berapa? Itu kadang-kadang orang lupa. Yang diingat bahkan tidak tahu sama sekali mungkin. Kalau kita tidak tahu tujuan negara, ibarat perahu yang sedang berlayar, kita mau kemana? Itu dia. Prihatin ya. Iya. Baik. Jadi kita itu punya dasar negara yang tidak boleh dirubah. Baik. Semua dokumen boleh dirubah. Yang tidak boleh dirubah adalah dasar negara. Baik. Kedua, kita punya tujuan negara. Semua dokumen mungkin bisa berubah menurut konstitusi. Tujuan negara tidak boleh dirubah. Oke. Kita mempunyai cara mencapai tujuan. Dan itu kesepakatan para pendiri bangsa, dan itu tidak boleh dirubah. 3 hal ini yang harus kita tahu. Biasanya kita hanya berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, kata Pancasila itu tidak ada dalam undang-undang. Kata Pancasila. Ya, katanya ya, kata. Frase Pancasila di dalam undang-undang mulai pembukaan sampai batang tubuh tidak akan menemukan kata Pancasila. Oke. Tidak ada. Pancasila ada di dalam pembukaan undang-undang. Sila 1, 2, 3, 4 tanpa ada kata Pancasila ya. Yang berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan. Baik. Dan Jadi langsung isi. Nah, dari dokumen besar itu yang saya tahu ya, semua dokumen negara ini bisa dirubah. Hanya satu yang tidak bisa dirubah, yaitu pembukaan. Ya. Bukan hanya Pancasila, pembukaannya. Karena Pancasila ada di pembukaan. Nah, batang tubuh memungkinkan dirubah menurut undang-undang. Ya. Peraturan presiden mungkin dirubah. Ya. Ketetapan MPR mungkin dirubah, ya. Hanya satu yang tidak mungkin dirubah, yaitu pembukaan. Nah, di dalam pembukaan itulah ada yang namanya dasar negara, tujuan negara, dan cara mencapai tujuan negara. Nah, saya kembali kepada tujuan negara. Tujuan negara ada 5, dasarnya ada 5, cara mencapai ada 5. Poin 5 tujuan itu, yang kelima adalah ikut menertibkan dunia. Betul. Nah, inilah yang menjadi motivasi sebagai landasan ya
berbangsa bernegara kita, bahwa negara kita ini mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, untuk ikut menertibkan dunia. Betul betul. Ya ya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan emas di KTT G20. Ya betul. Ya, betul. yang akan berlangsung besok pada bulan November. Ya. Ya, tanggal 15-16 kalau nggak salah. Pada saat Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi presidensi KTT G20, bertepatan sedang terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Baik. Ya kan? Amerika pernah mengatakan kalau Rusia diundang maka Amerika tidak akan datang. Betul, betul Begitu, sekali. Ya kan? Bahkan sudah mau mengancam bersama rombongannya. Ini sudah hangat-hangat kuku nu ya. Baik. Lantas? Nah, saya melihat ini adalah kesempatan dari Tuhan. Kalau kita bisa memainkan peran yang luar biasa di dalam KTT ini. Seandainya kita bisa memainkan peran ini dalam KTT G20 ini, yang ujungnya nanti untuk dua negara yang sedang bertikai itu mendudukkan mereka dalam satu momentum. Iya. Anda yakin? Bukan hanya yakin ya. Ya. Kenapa saya katakan begini? Kami telah melakukan doa untuk G20 yang kita lakukan setiap sepekan sekali sejak bulan September awal sampai nanti bulan November. Di organisasi Anda ini ya? Bukan di organisasi saya, di dalam pojok bersama tokoh lintas agama, lintas masyarakat, lintas komunitas, luar biasa. Siapapun yang mau. Oh begitu. Mereka melakukan doa di rumah masing-masing setiap hari, kemudian berdoa seminggu sekali secara bersama, berjamaah, dan melakukan doa yang skala besar, yaitu tanggal 30 September, 28 Oktober, dan nanti rencananya sampai tanggal 10 November nanti. Yang ini saya katakan, kalau kita tidak yakin, untuk apa kita berdoa? Nah, orang berdoa itu kan karena yakin kalau Tuhan akan memberikan pertolongan. Sebuah ikhtiar yang luar biasa tentu, yang di luar, mohon maaf, nalar kita ketika kebanyakan kita hari ini sedang ada dalam situasi yang carut marut dengan berbagai pemberitaan, informasi, sehingga ada banyak framing, ada banyak cara sudut pandang yang juga berbeda tentu. Nah, inilah yang istimewa dari beliau. Kenapa saya undang di sebuah momentum yang sekaligus sebagai penanda bahwa Pancasila itu sakti ya Mas ya? Pancasila sangat sakti. Sepakat. Nah, Pancasila baik. Sakti ya. Itu yang ingin diwujudkan. Baik, mungkin boleh disambung. Saya potong sebentar. Sebagai gambaran tentang apa yang disampaikan Mas Kus Hartono tadi, bahwa ada kesatuan yang hari ini berikhtiar untuk mencoba mensukseskan dalam bentuk doa bersama, kemudian dalam bentuk satu diskusi panel, diskusi kebersamaan yang diharapkan ujungnya nanti atau di akhir nanti demi suksesnya G20. Kita akan simak dalam liputan singkat atau video singkat berikut ini pemirsa, upaya ikhtiar yang dilakukan oleh kawan-kawan kita terutama dari organisasi kebangsaan lintas agama. Kita simak bersama.
sedikit mobat mabit begitu ya. Itu dokumentasi pribadinya Iya. jenengan Mas Kus. Keren sekali. Acara apa dan bagaimana? Kemudian apa yang beda dari acara itu tadi? Begini ya, jadi ada sebuah peristiwa penting terkait Pancasila Ya. yang selama ini tidak banyak diingat, yaitu pada tanggal 30 September tahun 1960 Ya. itu Pancasila dibawa oleh Soekarno ke dalam sidang umum PBB, diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di Ya. dalam sidang umum PBB. Baik. Kemudian atas usulan itu Bung Karno diangkat pemimpin besar dunia, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selama ini ketika kita ingat tanggal 30, yang kita ingat adalah peristiwa G30. Ya, betul. G30 SPKI. Padahal pada tanggal 30 itu September 1960 adalah Pancasila Dikenal mengenal oleh dunia. di seluruh dunia. Artinya apa? Saya membayangkan seandainya anak-anak kita sejak kecil mengetahui bahwa Pancasila itu telah dibawa oleh presiden kita ke dalam dunia untuk dijadikan ideologi alternatif dunia, Ya, ya. ya, untuk dijadikan faham ya, atau apa ya, sebuah Rujukan hidup, ya, rujukan ya. referensi ya, Betul ya. referensi dunia. Oh. Jika anak-anak kita tahu, mereka akan bangga terhadap Pancasila. Pastinya dong, pastinya. Dengan bangga itu mereka akan menjaga Pancasila. Tapi ini mohon maaf, 30 September beneran loh Mas, dan kita baru peringati kemarin ketika langsung ada ayo 30 pengibaran bendera setengah tiang, kemudian tanggal 1 Oktobernya 1 tiang penuh. Artinya kan itu sejarah yang harus diingat-ingat oleh seluruh negara. Begitu, mohon maaf, seluruh warga negara. Bagaimana tuh? Boleh berbeda ya. Ya, ya. Berbeda itu boleh karena Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda. Iya, iya. Ya. Betul. Jadi kalau kita berbeda, artinya begini, jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru ditolak. Oke. Mbak Yuni punya HP, Ada dong. coba lihat kapan meninggalnya para pahlawan revolusi itu. Cek di Google. Ya, kenapa dengan itu Mas? Nanti aja dilihat aja kapan meninggalnya. Di dalam catatan itu kalau tidak salah tidak ada dokumen yang menyebut beliau meninggal tanggal 30. Ya, saya pernah lihat filmnya memang film itu sangat ini sekali ya. Itu adalah dokumenter dari negara, bahkan dokumentasi negara juga. Memang kejadiannya dini hari ya Mas ya, tanggal 30. Dan ini mohon maaf kalau lebih dalam lagi sebetulnya, apakah 30 dini hari atau 1 dini hari? Ya begini, ini bukan ya namanya diskusi ya. Ya, Perlu ya. Nanti kita cari yang kita tahu berdasarkan data. Apalagi ini yang sudah mengkaji dalam tulis buku Ya. dari Kiai Agus Sunyoto, karena oke. saya sendiri mendengar dari beliau Baik. ketika pulang dari dialog di MPR Nusantara 4 pulang, beliau menyampaikan ada satu hal yang perlu dikaji lagi selain 17 kemerdekaan bangsa, yaitu tentang 30 dan 1 Oktober. Aduh. Intinya gini lah, kita sepakat lah, kita menghormati pemerintah ya, Betul. menghormati pemerintah silakan. Cuma yang ingin kita sampaikan, 30 September Pancasila di dunia itu jangan dilupakan. Peristiwa besar dunia tentang Pancasila, Ya. tanggal 30 September 1960. 60. Baik, baik. Ya, Itu saja titik tekannya. tekannya di itu. Oke. Cuma kalau nanti Anda ingin tahu tentang meninggalnya para jenderal, silahkan buka di Google. Oke, Kapan baik. itu wafatnya? Saya penasaran, setelah ini rasanya asal diklik, atau Anda pemirsa yang ada di rumah siapapun, yuk klik bareng yuk. Penasarannya kita. Kalau versi diskusi, saya belum dijawab tadi pertanyaannya. Jadi semalam, mohon maaf, tanggal 1 ya, 1 Oktober itu kawan-kawan di Kediri Raya berkumpul ya, yang seperti dalam video tadi kita simak bersama. Uniknya, karena di situ ada banyak bendera begitu, bendera negara-negara itu maksudnya apa? Itu Kemudian kumpulnya kan tanggal 30. tanggal 30 ya. Baik, baik. Tanggal 30
G20 karena acara apa dan acara bagaimana? kita mensyukuri Ya. Pancasila di PBB. Oh, baik. Jadi sudah salah kaprah ya. Saya pikir itu hanya satu media untuk sharing begitu, di mana berkumpul orang-orang budayawan. Tadi disebutkan dari apa saja tuh, Mas? Ada hadir dari Les Bumi. Les Bumi. Oke, saya lihat ada hadir Mas Barok di dari sana. Teman-teman ini ABI. Oke. Ada dari Budayawan. ya, tokoh lintas agama, banyak lah. Ada lintas Ya, agama. macam-macam. Baik. Jadi biasanya doa G20 kan kita lakukan setiap malam minggu karena hari Sabtunya itu tanggal 30 September Ya. mengenang Pancasila di dunia. Ya. Karena Pancasila ini nanti ada kaitannya dengan irisannya dengan G20 G20 itu. tadi ya. Maka Oke. kita gabungkan. Berharap ada rujukan yang dikembalikan pada bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu memperkenalkan tahun 60 ya, 30 September tahun 60 memperkenalkan Pancasila ke dunia gitu ya, Mas. Wow. Iya. Duh, sebetulnya mana yang salah ya? Siapa yang salah? Ini salah, siapa begitu kan? Kenapa hanya seolah-olah sejarah yang sedikit terlupakan itu menjadi milik orang-orang yang memang concern, orang-orang yang peduli. Kenapa tidak di-floor pada masyarakat tentang hal ini? Atau mungkin butuh payung hukum khusus untuk ke situ, Mas Kus? Sebenarnya peristiwa itu tidak perlu hukum, itu kan memang terpendam. Nah, Kan baru kita yang di Kediri ini Ya. mengungkap kan Baik. begitu. Selama ini kan orang lupa. nah tidak itu pernah. dia. Justru ketika sudah berhasil diungkap, ada dong, bisa dong ini dijadikan satu semacam rujukan untuk merubah yang selama ini salah kaprah begitu. Yaitu kebijakan pemerintah. Hanya saja tadi malam memang sempat disepakati kita berkirim surat kepada Pak Jokowi. Ada upaya berarti ya. Ada upaya Oke. agar tanggal 30 September 1960 ditetapkan sebagai hari besar nasional perdamaian dunia yang kita usul. Nasional. Langkah ini sudah kita usulkan 3 kali. Yang pertama dulu kita usulkan kepada PBB melalui BPIP. Oke. Ketika BPIP datang ke dalam Bogor tahun 2019. Kemudian 2021 kita berkirim surat lagi kepada Pak Jokowi. Baik. Untuk itu digali lagi tentang Pancasila di BPIP. Baik. Terus kita ulang lagi 2002 ini. Mm-mm. Kita tidak lelah ya, tapi kita memahami bahwa memang tidak mudah untuk menentukan sebuah hari besar. Betul. Tapi usaha kita juga jangan menyerah, karena kami berterima kasih kepada Bapak Presiden bahwa usulan kita tentang 17 itu sudah dapat respon. Oh gitu. Bulan ini baru dibales. Bagaimana? Intinya di surat balasan itu, surat yang kepada Bapak Presiden itu Ya. dibales lewat Sekretariat Negara, kemudian diteruskan ke Menteri Dalam Negeri. Intinya ada 3 hal. Yang pertama, beliau mengucapkan terima kasih Baik. atas nama pemerintah. Kedua, mengapresiasi Oke. usulan itu. Baik. Nah, yang ketiga akan didiskusikan dengan para ahli. Oke. Tapi itu kan setelah kita melalui proses yang sangat Panjang 2019 ya. ini bukan yang 30 September, ini yang Pak yang 17 Agustus, itu iya. sudah mulai 2017. Anda tidak lelah ya, Bapak? Ya kita memahami lah ya, Ya. bahwa karena organisasi yang ngumpul di sana, teman-teman budayawan itu kan ada tokoh-tokoh lintas agama. Artinya pandangan tokoh lintas agama itu kan pandangannya kan jauh. Mereka harus sabar, mereka berdoa, mereka tidak pernah mencela, ya mengalir saja, tapi terus dilihat. Yang patut mungkin kita boleh salut juga ya pada kawan-kawan yang ada di komunitas Anda, di mana tadi juga diperdengarkan di situ ada lagu Lagu Indonesia Indonesia Raya, 3 stansa, tiga terus stansa. lagu Syukur 3 stansa. 3 stansa juga. Itu kan juga bukan sesuatu yang umumnya diperdengarkan, umumnya dilakukan begitu. Adakah memang ini bagian dari upaya untuk kembali membangkitkan jas merah? Iya, karena begini, lagu yang dibuat itu kita yakini itu bagian dari doa. Lagu Indonesia Raya pada stansa 2 dan stansa 3 itu kalimatnya sungguh menyentuh.
bagi Boleh. kita ya, Oke. sungguh sangat menyentuh ya. Kita bisa dalam suasana tertentu kita bisa menangis ya, kita bisa bergetar hati kita karena kata-katanya sangat luar biasa. Begitu juga dengan lagu syukur. Lagu syukur di stansa 2 dan stansa 3 ini kata-katanya sungguh. Ini bikin sangat penasaran kita ya. Habis ini googling lagi juga nih. Iya. Tugasnya Pak juru penerangan ini memang bikin terang semua gitu. Jadi harus kita perhatikan bersama. Jadi ada memang ikhtiar lain yang dilakukan terus menerus untuk jangan lupakan sejarah. Jangan dibelokkan nih cerita yang benar seperti ini gitu ya Mas ya. Ya, karena Mengingatkan pada kami begini, semua. Bung Karno itu pidato terakhirnya, pesan terakhirnya Ya. sebagai presiden kan jas merah. Ya. Ya, kalau Nabi Muhammad meninggal, pesan terakhirnya as-sholat. Jadi kata-kata terakhir, pidato terakhir Soekarno selaku presiden itu adalah jas merah. Ya, sementara kita tahu Soekarno pendiri bangsa, proklamator kemerdekaan bangsa dan seterusnya, artinya memang sangat penting. Baik. Sejarah itu kan dari kata sajarah, pohon. Kalau akarnya hilang, ya bisa dibayangkan bagaimana pohon tanpa akar. Ya, mau makan dari mana ibaratnya gitu ya. Terlebih hari ini situasi dunia sudah berubah. Ini kan global. Nah, Informasi global. betul. Kalau kita tidak melihat sejarah, kita tidak akan punya jati diri. Maka betapa ngerinya dunia yang sudah global ini betul. tanpa pegangan yang bagus. Boro-boro ya belajar tentang sejarah Indonesia. Kadang kita pada sejarah lingkungan kita yang terkecil misalnya desa kita, kampung kita seperti apa sejarahnya. Kadang-kadang nggak ada yang paham tuh Mas. Ironis ya. Jadi begini Pak, Kediri itu ya ini kami sambungkan ya. Jadi G20 itu kenapa kita lakukan itu kesempatan ya, itu kesempatan. Karena apa? Kalau itu tidak diambil bagi kita berdosa. Baik. Karena itu amanat undang. Betul. Kediri itu nilai titik penting. Bicara tentang sekitar kita kan. Ya. Di Kediri itu Garuda Pancasila itu ada kaitannya dengan Garuda ya. Itu dari Kediri. Oh. Sang merah putih, bendera kita merah putih itu ada hubungannya dengan Kediri. Jakarta, simbolnya dari Kediri. Iya, iya. Lambang negara kita erat kaitannya dengan Kediri, ya. Dari Kediri juga. Ya. Bendera negara kita dari Kediri juga. Kemudian semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika dari Kediri. Wow. Dari Kitab Sutasoma itu penulisnya adalah Empu Tatular, ya. Itu keturunan Kediri. Wah. Ya kan? Apalagi Pancasila. Ya. Pancasila itu digali pertama kali oleh Soekarno, bukan di India. Data kami menyebutkan Pancasila pertama digali Soekarno di Kediri. Tuh kan. Banyak Jas sesuatu merah. yang Benar-benar ini harus kembali kita hidupkan memori kita. Apalagi di sebuah momentum yang mungkin baru sekarang orang mau mikir gitu ya. Istilahnya hari kemarin sih 30, kenapa harus pengibaran bendera setengah tiang? Ya udah, sejarahnya ngeklaim bahwa ini adalah untuk menghormati para pahlawan yang gugur. Peristiwa G30 SPKI ada pengkhianatan di sini, begitu kan? Nah, baru tanggal 1-nya yuk kibarkan satu tiang penuh. Karena ini adalah hari di mana Pancasila sakti begitu. Jangan menggerutu pada saya ya Mas ya. Para budayawan, sejarawan yang memang sudah paham betul pasti begitu ya, prihatin ya. Tentang bagaimana ikhtiar kawan-kawan yang ada dalam komunitas di mana Mas Hartono juga bergabung di dalamnya, yaitu organisasi kebangsaan lintas agama. Kita akan simak bagaimana kegiatan salah satunya yang ternyata tidak melulu sebuah diskusi, tapi juga ada santunan. Kita awali dengan sebuah diskusi yang menarik. Boleh diputarkan pada saya di mana ada diskusi yang memang itu media untuk sharing satu sama lain, dilanjutkan dengan video santunan. Silahkan. Banjarmasin ini negara besar. Negara besar, peradaban yang digunakan mata uangnya menggunakan emas dan perak. Yakni pertama adalah Bani Abbasiyah, yang kedua Sriwijaya, dan yang ketiga adalah Panjalu atau Bucailo. Banjarmasin ini negara besar.
negara besar, peradaban yang digunakan mata uangnya menggunakan emas dan perak. Semoga acara ini bisa mengulang kembali masa lalu bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pernah tahun 1000 pisak Terima kasih disampaikan, semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ke-10 yaitu menyanyikan lagu. Video yang dikirimkan oleh kawan-kawan juga dalam satu peristiwa yang kemarin jadi momentum untuk sedikit meluruskan sebuah cerita sejarah begitu. Saya akan mengkonfirmasi langsung pada Mas Gus Hartono yang hari ini di kesempatan ini hadir mungkin untuk mewakili bagaimana kawan-kawan kemarin berhasil merekomendasikan satu hal karena memang tugas mereka ini termasuk bagian dari meluruskan yang sedikit bengkok begitu katanya. Ada momentum ini juga ya, selain sharing tukar pikiran santunan pada mereka yang membutuhkan. Keren ya, dari itu dihimpun dari swadaya, dari kawan-kawan yang hadir di sana. Luar biasa. Dari ada yang 50.000, 20.000, 100.000. Ya, langsung kumpul. Siapa saja yang mendapatkan haknya kemarin? Kemarin yang disasar. Yang mendapatkan ada 4 bagian. Yang pertama adalah dari umat-umat kita sakar. Oke. Kita beri beberapa orang, 3 orang. Ya, kemudian panti anak yatim. Ya. Kemudian masyarakat di sekitar situs, dan yang terakhir yang di sekitar teman-teman, sekitar komunitas. Mungkin kan kita ingin memastikan bahwa orang yang menerima harus orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, maka biasanya yang tahu yang dekat-dekat itu barangkali ada. Betul, keren ya. Keseharian memang Mas Gus tinggal di dalam pojok? Enggak, saya anak istri di Jombang. Oke. Cuma ya sering karena pengurus dan gitu. Begitu ya, karena memang itu menjadi tanggung jawab Anda saat ini, begitukah? Iya, tanggung jawab bersama lah, termasuk tanggung jawab pemerintah. Oke. Baik-baik, dan menarik sekali ketika kemarin dalam diskusi rupa-rupanya kehadiran dari banyak kawan-kawan itu juga merupakan satu pemantik ya untuk bisa membuat satu formulasi. Sebetulnya kalau dari awal tadi disebutkan ada hal yang harus diluruskan gitu. Saya boleh menyebut begitu karena kan selama ini ternyata sedikit keliru, sedikit ya, kalau memang ini harus diluruskan sekalian saja diluruskan. Seperti halnya ketika saya mengundang beliau Mas Gus ini pada momentum Hari Kemerdekaan begitu ya, 17 Agustus pada saat itu. Tapi lebih kalem hari ini ya Anda. Semangatnya luar biasa untuk menyatakan bahwa ada yang harus dikoreksi di sana, dan itu nyatanya sudah direspon langsung oleh Presiden Jokowi. Hari ini akankah ini juga bagian dari yang direkomendasikan menuju ke seperti yang diharapkan? Jadi ada koreksi 30 itu loh Hari Pancasila mendunia. Iya, jadi gini Mbak, kita kan sudah meyakini bahwa dengan Pancasila, flashback kepada Soekarno, dengan semangat Pancasila inilah ketuhanan dan kemanusiaan, ya, keadilan, ya, sosial, ya, kebangsaan ini yang akan membuat dunia ini damai. Baik. Ya kan, ketuhanan dan kemanusiaan dan seterusnya itu. Nah, selama ini peristiwa yang menggemparkan dunia tahun 1960, itu kan tertutup, seolah-olah terlupakan, tidak pernah terjadi, tidak pernah teringatkan. Tapi benar bukan tidak teringatkan, mungkin sejarah mencatatnya kurang dicetak tebal begitu. Benarkah? Tolong dikoreksi kalau kalimat saya salah. Karena yang 30 itu kita ingat sebagai hari ke-30. Ya, saya pun pribadi juga mengenalnya seperti itu, Mas. Ya. Padahal kita juga tidak tahu apakah benar tanggal 30 itu peristiwa dikorbankannya para jenderal itu gitu. Ya artinya begini, oke lah ya,
itu pemerintah tugasnya nanti. Kan semua boleh dikoreksi secara budaya. Artinya yang ingin saya tegaskan, yang penting yang 30 September tahun 60 ini harus dibuka. Karena apa? Kami meyakini kalau ini dibuka ke permukaan, maka aura Pancasila, spirit Pancasila ini akan keluar. Baik. Gitu ya. Ini saya membayangkan. Baik. Keluarnya itu akan mendorong G20 untuk mencapai kesuksesan. Baik. Jadi ada tujuan besar. Penasaran ya mungkin pemirsa yang ingin mencari tahu sebetulnya nih apa ya, kok jeluntrungannya ke G20, ternyata sebuah ikhtiar lokal, saya boleh sebut begitu ya. Begini Mbak, tadi saya katakan bahwa Kediri itu selalu istimewa. Semua yang terkait negara itu amal dari Kediri. Itu. Ya kan? Baik. Saya tanya, proklamator kemerdekaan bangsa, orang mana? Nah, itu yang poin nomor 1. Belum nanti yang berikutnya mulai dari bendera, warna itu kapan dan sebagainya. Banyak di antara kami yang belum paham. Pemersatu Nusantara yang kata yang namanya Gajah Mada, betul. Menurut Ki Agus Sunyoto itu orang dari Kediri. Nah, itu dia. Bung Karno memang bukan kelahiran Kediri, tapi Bung Karno mengatakan di dalam buku penyambung lidah rakyat, saya keturunan Kediri. Nah, artinya apa? Kediri itu memang punya sesuatu yang misteri. Dan maka G20 itu kan di Bali. Iya. Nah, untuk mencapai kejayaan maka harus kembali ke jati diri. Jadi Bali ke jati diri itu ke Kediri. Nah, balik ke Kediri. Oke, siap. Saya sedikit loading kalau sudah segini urusannya. Oke pemirsa, kita sambung kebersamaan kita. Nih, sejarah memang adalah hal yang membuat kita ada hari ini pemirsa. Tanpa sejarah tidak akan tercipta bagaimana sebuah momentum yang harus kita peringati hari ini. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Suami Iskandar. Sekarang saya lagi makan di Soto Lamongan Cak Sandi. Porsinya besar, banyak pilihan menu dan lauk, dan harganya juga terjangkau. Buat teman-teman yang ada di Kediri atau yang lagi di Kediri, bisa mampir ke Soto Lamongan Cak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku sama Bang Upil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sandi ya Bang Upil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sandi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sandi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sandi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys. Toko Sarana Medika Utama beralamat di Jalan Maijan Panjaitan nomor 1 RT 4 RW 3 Bangsal Pesantren Kota Kediri atau depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Telepon 085 335 017 009. Menyediakan kursi roda listrik roda 3 dan 4 untuk kebutuhan khusus atau cacat. Setelah sukses menjadi parameter perkembangan musik dangdut di Jawa Timur, kini kami hadir kembali menemani malam Anda bersama artis-artis topnya Jawa Timur. Mempersembahkan program baru dengan konsep asyik yang akan memberikan hiburan serta menemani kegalauan malam Anda. Jangan lewatkan, tayang setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live dari Studio 1 Doha TV. Dangdut Metre, Jan Metriko yang aneh. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang santai kita dalam program podcast Halo Doho ya, siang hari ini tentang bagaimana Pancasila sebagai mercusuar perdamaian dunia. Judul ini tentu tidak lepas dari sebuah momentum yang memang kemarin baru saja terlewat, kita peringati bersama, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Dan ternyata ada sedikit sejarah yang memang mungkin sedikit di antara kita yang tahu ya.
tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno, untuk mengenalkan Pancasila pada tanggal 30 September 1960. 30 September. Padahal kita tahu 30 September itu adalah hari kita peringati sebagai hari yang beda. Ya, bersama saya sudah hadir Mas Kus Hartono, Ketua Bidang Pendidikan Organisasi Kebangsaan Lintas Agama. Bukan hal yang mudah memang ya untuk bisa meluruskan yang bengkok. Apalagi kalau yang bengkok ini terlanjur menjadi pegangan kami semua. Pastinya kalau lurus itu nanti butuh proses yang tentu lama. Anda optimis tentang bagaimana kehadiran Anda memberi warna pada sebuah sejarah yang terlupakan. Ini akan membawa hasil sesuai dengan harapan? Kami sangat optimis ya. Baik. Karena kita sangat mengagumi negara Republik Indonesia ini. Negara Republik Indonesia itu dinyatakan dalam undang-undang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi luar biasa negara ini. Negara ini adalah sebuah negara yang diberkati oleh Tuhan, yang diberkati oleh Allah. Ya. Saya pernah membandingkan ya antara piagam PBB dengan undang-undang kita. Di piagam PBB itu tidak ada menghilangkan penjajahan, yang ada menghentikan perang. Tapi di dalam undang-undang kita menghapuskan penjajahan di atas dunia. Ya. Artinya saya melihat negara di dunia ini yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menghapuskan penjajahan. Kan manusia itu dilahirkan dengan merdeka. Ya. Tidak boleh manusia itu ditindas. Terjajah. Dijajah kan tidak boleh. Ya. Yang saya tahu adalah negara Republik Indonesia diberi tugas oleh Tuhan untuk menghapuskan. Maka di dalam undang-undang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu negara kita. PBB tidak punya. Tidak ada. Kemudian saya melihat PBB hanya bicara menghentikan perang, ya, tidak menghapuskan penjajahan. Kedua, PBB tidak berbicara bagaimana menciptakan perdamaian. Dia hanya bicara bagaimana menjaga perdamaian. Tapi undang-undang kita berbicara bagaimana menciptakan perdamaian abadi. Betul. Ini luar biasa. Ya. Ya, negara kita tuh sangat luar biasa. Sampai kemudian dasar negaranya satu-satunya negara tauhid di dunia itu hanya Indonesia. Ya, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa hanya Indonesia, bukan berdasarkan agama. Ya, tapi ketauhidan yang dimana semua agama bisa menerima. Tujuannya sangat luar biasa. Bahkan saya menemukan tujuan pendidikan Indonesia itu tujuan terbaik pendidikan di seluruh dunia. Karena apa? Tujuan pendidikan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia. Manusia itu hidup mempunyai tujuan. Tapi tujuan hidup manusia itu yang tahu adalah yang menciptakan, bukan manusia. Kalau ditanya apa tujuan hidup Anda? Bekerja, nikah, makan. Itu kan menurut perspektif Anda. Tapi yang paling tahu adalah Tuhan yang menciptakan manusia, kan begitu? Betul. Contoh nih, orang membuat meja. Tanya kepada meja, tidak tahu. Yang tahu adalah yang membuat meja. Tentang tujuan apa. Nah, Tuhan telah menentukan bahwa tujuan manusia itu untuk beribadah. Baik. Untuk bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Nah, tujuan pendidikan nasional kita itu juga berbicara begitu. Tujuan nasional Indonesia untuk mencapai manusia yang beriman dan bertakwa. Sangat luar biasa. Jadi saya yakin ya dengan Indonesia ini, maka karena Indonesia memang diciptakan sesuai dengan undang-undang menjadi superpower perdamaian dunia, maka saya yakin hari 30 September tahun 1990 pasti cepat atau lambat akan ditetapkan sebagai hari bersejarah nasional, bahkan mungkin dunia. Begitu. Ingat ya, hari tanggal 30 September itu ditetapkan sebagai hari Rumi sedunia. Rumi itu adalah seorang ulama tasawuf dunia. Ya, beliau tapi diakui bukan hanya umat Islam, tapi semua orang di dunia mengakui Rumi sebagai tokoh dunia. Rumi diangkat oleh UNESCO sebagai Hari Rumi Dunia dan beliau lahir tanggal 30 September Begitu. tahun 1207.
Artinya ada dua peristiwa besar dunia. Pertama, Hari Rumi Sedunia tanggal 30 sudah ditetapkan sama UNESCO, dan kami meyakini mungkin suatu saat cepat atau lambat 30 September tahun 60 juga ditetapkan sebagai Hari Perdamaian Dunia Abadi. Apa yang diperlukan untuk bisa mewujudkan harapan kawan-kawan? Kalau G20 itu sukses, dan kami yakin akan sukses, ya, dan nanti akan membawa perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Dunia hari ini akan mengalami banyak masalah, ya. Liberalisme, paham materialisme tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di dunia. Paham komunisme tidak akan bisa. Yang bisa menyelesaikan adalah paham ketuhanan dan kemanusiaan. Dan itu ada di Indonesia. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Obama, dia sudah mengatakan bahwa nanti di abad 2021 Indonesia akan menjadi inspirasi dunia. Disinilah kami meyakini, ya, bahwa suatu saat betul-betul Indonesia ini akan menjadi imam perdamaian dunia. Dan kalau sudah besok itu sukses di G20, kemudian bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina, maka disinilah Pancasila akan diakui, ya. Maka lambat laun 30 September 60 akan menjadi inspirasi dunia. Luar biasa. Boleh kita apresiasi bagaimana kawan-kawan yang hari ini terus punya soliditas ikhtiar yang tiada henti untuk bisa mewujudkan apa yang jadi harapannya itu. Tapi di sisi lain ketika kita bicara 30 September, tidak lepas dari bagaimana pengorbanan pahlawan revolusi, kemudian gerakan 30 September yang dimaksudkan dalam sejarah itu tadi. Akan seperti apa nanti ending ceritanya? Kalau saya penasaran nih, menurut Mas Gus. Kalau menurut saya begini, Mbak, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikoreksi, ya. Ada sesuatu kalau memang itu baik untuk bangsa dan negara, kalau itu yang bermanfaat, tidak salah itu untuk misalkan begini, ya. Contoh, apakah dulu itu ada Hari Sumpah Pemuda? Dulu. Kapan ditetapkan? Apakah dulu itu ada Hari Santri Nasional? Kapan ditetapkan? Apakah dulu itu ada Hari Lahir Pancasila? Tidak ada awalnya. Hari Sumpah Pemuda terjadi tahun 1928. Iya. Baru ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda tahun 1946. Selisih berapa tahun? Hari Pancasila, Hari Lahir Pancasila terjadi peristiwanya 1 Juni 1945. Baru ditetapkan sebagai Hari Pancasila. Lahir Pancasila tahun 2000 Pak Jokowi, kurang lebih 2015. Berapa tahun? Dari 45 sampai 2015, ya kan? Kemudian peristiwa Hari Santri, ya, bulan Oktober 1945, baru ditetapkan oleh Pak Jokowi tahun 2018. Kemarin 18 ya, masih baru-baru saja. Selisih berapa tahun? Artinya memang hari-hari besar itu memungkinkan ditetapkan melihat situasi dan kondisi, dan memang saat itu perlu ditetapkan. Berdasarkan sebuah uji ilmiah, kalau saya bilang apa yang disampaikan oleh Mas Gus, tidak mudah juga untuk bisa menuju ke penetapan itu, butuh proses. Apakah kita juga harus menunggu sebegitu lama sehingga nanti ada pengakuan benar-benar 30 September ini sebagai hari dikenalkannya Pancasila pada dunia, sebagai mercusuar di dunia? Cepat atau lambat, kalau kami meyakini tergantung Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembalinya usaha kita, landingnya di sana, ya. Iya, karena begini, dalam undang-undang itu kan disebut begini: atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Dia. Ya, saya ulang sedikit, ya. Dasar negara kita ada 5: Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang benar, nikmati kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 5. Tujuan negara kita ada 5. 1, melindungi segenap bangsa. 2, melindungi seluruh tumpah darah. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. 5, ikut menertibkan dunia. Kemudian cara mencapai tujuan yaitu berkat rahmat Allah Yang Maha
berpuasa dan dengan Didorongkan keinginan juga iman. Jadi ini menjadi kesatuan. Artinya apa? Berbicara tentang apa yang kita katakan tadi, kita hanya sesuai dengan undang-undang berusaha, ya, mempunyai keinginan mulia, ya. Selebihnya adalah kita berharap berkat rahmat Allah yang Maha. Banyak mungkin pemirsa di antara kita yang mengabai atau abai, ya, lebih tepatnya. Kalau saya salah, silahkan Anda saling melakukan introspeksi tentang bagaimana sebuah sejarah yang terjadi di masa lampau yang ternyata itu punya impact pada keberadaan kita hari ini. Dan saya salut, tidak hanya salut tapi sekaligus mengapresiasi bagaimana kawan-kawan yang ada di barisan Mas Gus Hartono hari ini hadir untuk mengingatkan kita. Maka tidak ada salahnya jika hari ini kita tidak sekedar ingat, ya Mas, ya. Salah satu kegiatan yang juga harus kita apresiasi ketika Sabtu siang dilakukan doa bersama di depan Taman Makam Pahlawan. Kita akan simak videonya berikut ini. Kesaktian Pancasilanya yang kita protes, yang kita tidak setuju, tapi pemasangan bendera satu tiang penuh itu yang kita tidak setuju. Silahkan hari kesaktian Pancasila ditempatkan di tempat hari yang lain, tapi tanggal 1 Oktober ini adalah hari berkabung bagi bangsa Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang unik di mana 1 Oktober tidak dipasang bendera satu tiang penuh, tapi justru setengah. Padahal dalam instruksi sudah jelas bahwa setengah tiang untuk tanggal 30 dan 1 tiang penuh di tanggal 1. Mohon penjelasan, Mas Gus. Ini yang punya adalah Lesbumi, ya. Saya hanya mengutip, ya. Baik. Saya hanya mengutip dari Lesbumi. Boleh ya, kapan-kapan kita undang juga beliau-beliau. Ya, jadi teman-teman Lesbumi berdasarkan arahan Kiai Agus Sunyonto yang waktu saya dengar juga, Ya. memang beliau mengkoreksi tentang 30 dan 1 Oktober. Baik. Nah, semua data menurut beliau, apa itu dari catatan arsip nasional, apa itu dari buku Pancasila Sakti, Ya. apa dari bukunya Pak Harto sendiri, ya, semua pembunuhan itu memang gugurnya itu Baik. tanggal 1 Oktober. Bahkan di nisannya para pahlawan revolusi, di nisannya itu semua tertulis gugur 1/10/1965. 1 Oktober. 1 Oktober, semua begitu, semua begitu. Ya, jadi kalau memang jadi begini, ini perlu saya luruskan, kan kita tidak menolak Pancasila Sakti, kita sepakat dengan Hari Pancasila Sakti. Oke. Pancasila kita sepakat dengan adanya peristiwa yang menyayat hati G30S, sepakat. Ya. Peristiwa itu memang ada dan itu jangan terulang, ya. Ya, apa yang dikoreksi oleh Lesbumi tentang terjadinya peristiwa itu, gitu, Oke. maksudnya. Yang dikoreksi hanya itu, bukan mengkaburkan peristiwanya, enggak, peristiwanya diakui ada. Pancasila Sakti sepakat, tapi peristiwa terjadinya itu yang dikoreksi. Oke. Jadi tanggal 30 tidak ada pembunuhan, tidak ada. Kalau kita lihat film G30S, Iya, iya. itu bergeraknya kan jam 2 malam. Di tanggal 30 lewat jam 12 itu masuk tanggal. berarti tanggal 1 dini hari dong jatuhnya. Iya. Oh. Di filmnya kan begitu juga. Ya, ya. Iya. Makanya saat ini di awal apakah 30 dini hari atau 1 dini hari? Karena di batu nisan tertulis gugur tanggal 1 Oktober, otomatis terjadinya peristiwa pasti di tanggal 1 dini hari gitu ya. Iya. Oke. Di dalam buku Pancasila Sakti disebutkan pukul 2:30 mereka berkumpul di lubang buaya. Ya. Kemudian bergerak menuju sasaran itu tanggal 30. Maksudnya Tanggal 1 dini bukan, hari. jam 3. Jam 3. Jam 3. Oke. Ketika kemudian peristiwanya itu akan hampir Dan keesokan harinya, Iya. maksudnya tuh tanggal 1 pagi baru ditemukan. Iya, pagi. Jenazah Kemudian diangkat, Iya. dievakuasi. Iya. Oke, sampai di sini saja kita sudah, aduh. Tapi kita Seandainya tetap tidak- apresiasi ya. Baik, Kita baik. apresiasi pemerintah ya, kita tidak ingin arogansi. Ya, Biar ya. ini pelan-pelan untuk dikaji lebih
ulang ya. Baik. Kita tidak mengatakan ini benar 100%, tapi mari kita bersama-sama Berlogika lah di sini, sudah sampai pada logika berpikir yang tidak benar. perlu saling menyalahkan. Baik. Ini salah siapa. Karena Catatannya di sana. Tidak ada gunanya kita saling mengolok, kita saling Ya. menyalahkan. Yang baik adalah ayo kita cari mana yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara. Baik, sudah diakhiri dengan kalimat tidak usah cari pembenaran, tapi mencari yang terbaik, sebuah formulasi dan mulai menggunakan logika berpikir dengan tidak melupakan sejarah. Itu yang terbaik. Saya terima kasih sekali untuk Mas Gus. Mungkin diskusi ini tidak cukup ya hanya dengan waktu 1 jam saja ya. Kita boleh nanti hadirkan juga pembanding dari kawan-kawan yang lain sehingga apa yang jadi maksud baik kawan-kawan di lintas agama itu nanti akan bisa lebih tercapai begitu. Saya terima kasih sekali. Semoga apa yang jadi niat baik Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dipahami, dimengerti bahwa ini adalah sebuah bentuk untuk meluruskan yang bengkok tadi. Meluruskan, bukan mencari pembenaran, tapi meluruskan betul-betul dengan sebuah dasar yang sudah ada. Saya akhiri sampai di sini podcast Halo Doho, dan selain kami bisa Anda simak di kanal lokal, Anda juga bisa simak kami lewat streaming YouTube. Selamat sore, tetap semangat, jaga kondisi ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gus, tetap semangat ya. Terima kasih Mbak.